Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Derobi Simanjuntak, siswa kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Berikut ringkasan sinopsis cerita dari Ayat-Ayat Cinta. Kisah berawal dari seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar. Di Mesir, Fahri tinggal bersama dengan keempat temannya, yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di sebuah apartemen sederhana. Kemudian, mereka mulai mengenal tetangga dekatnya, yaitu Maria, sekeluarga. Keluarga Maria adalah penganut agama Kristen Koptik yang sangat taat. Maria adalah gadis yang unik. Dia seorang Kristen Koptik, namun menggemari Al-Quran. Maria bukan hanya mengagumi Al-Quran, tapi juga mengagumi Fahri. Kegaguman yang berubah menjadi cinta. Namun sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam dialog. Suatu malam, ada gadis yang disiksa ayahnya, dan gadis itu adalah Nora, tetangganya. Dia disiksa di bawah dekat apartemen Fahri. Kemudian, Fahri meminta tolong Maria untuk menolong Nora. Walaupun Maria takut oleh Baharudin, ayahnya Nora. Meski memiliki rasa takut, Maria akhirnya dapat menolong Nora dan menitipkannya dengan Nurul. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis itu. Hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga memiliki rasa hati pada Fahri. Tapi serupa dengan Fahri, Nurul pun juga tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah Aisyah si mata indah yang menyihirnya saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku. Pertemuan berawal ketika Fahri pergi ke Subroh Al-Khaimah untuk talaqi pada Syekh Utsman Abdul Falah. Ia pergi menaiki metro, dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Aisyah jatuh cinta, dan juga Fahri merasa jatuh hati padanya. Mereka berdua menikah, yang dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Mereka pun hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri mendapat kabar bahwa Maria sedang koma. Belum sempat menjenguk Maria, malapetaka datang menghampiri mereka. Nora menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke dalam penjara. Kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Keluarga Bodros mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan cara merekam suara Fahri dan nantinya akan didengarkan ke Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkannya. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter serta temannya menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya, Fahri tidak mau melakukannya, namun pada akhirnya Fahri menerimanya. Lalu Fahri meminta izin kepada Aisyah. Akhirnya pun Aisyah menyetujuinya. Setelah itu Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian Maria pun sadar. Di sisi lainnya, pada saat bersamaan sidang pun telah tiba. Di akhir persidangan Maria tiba. Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan persidangan tersebut dan Bahadur dimasukkan ke dalam penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa sejak selesai dari persidangan itu. Maria mengigau kalau dia ingin masuk surga. Lalu
Ia terbangun dan menceritakan semua mimpinya pada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksud oleh Maria. Lalu ia membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu Maria untuk berwudu. Setelah itu Maria kembali dibaringkan di atas kasurnya. Dengan suara lari yang keluar dari relung jiwa, ia melafalkan syahadat. Tidak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan terpejam. Akhirnya Maria pun meninggal dunia. Adapun motivasi yang dapat saya petik dari kandungan novel Ayat-Ayat Cinta pertama, yaitu pertama, dalam merencanakan sesuatu pasti akan ada halangan dan rintangan yang menghadang tujuan. Yang tidak dicapai tidak akan berjalan dengan mulus. Yang kedua, semakin banyak ilmu atau pengetahuan yang diterima atau didapat, maka semakin banyak pula hambatan, godaan yang harus dilewati dan dipecahkan dengan hati teguh, sabar, dan yakin akan ada hikmah. Yang ketiga, semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin rumit cobaan yang akan dilalui. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.